Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan suatu berita terkait dengan atau suatu ulasan terkait dengan hasil survei capres yang berkembang saat ini, mau tidak mau kemudian ditanggapi oleh cawapres Anies Rashid Baswedan, yaitu Dr. Muhaimin Iskandar, tentang mungkin juga mungkin beliau sudah gerah juga melihat bahwa bagaimana permainan lembaga survei yang selalu menempatkan mereka berdua di urutan yang ketiga, yang berupaya untuk menggiring opini seakan-akan bahwa hanya Prabowo dan Ganjar saja yang dihitung, Anies dan Caimin ini tidak perlu dihitung, walaupun mereka berdua kemana-mana atau Anies sendiri kemana-mana mendapat dukungan masyarakat puluhan ribu setidaknya setiap datang ke suatu daerah, disambut luar biasa. Terakhir kemarin mereka di Makassar bersama Caimin, cawapres dan capres dan cawapres, itu disambut dan kota Makassar lumpuh total karena di jalan-jalan ada 1 juta orang tumpah ruah menyambut dan mengumandangkan yel-yel Anies Caimin, presiden cawapres. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini, pada kemarin ya, menanggapi hasil survei yang kita sebetulnya tidak percaya hasil survei itu ya, karena survei itu kan memang dipakai orang untuk kepentingan mereka sendiri, dibayar oleh siapa, jadi lebih pada penggiringan opini ya, penipuan terhadap publik ya, bahasa kasarnya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, Caimin sebagai wakil capresnya Anies Rashid, capresnya Anies Rashid Baswedan, bakal wakil calon presiden Anies Rashid Baswedan membuka suara, karena mereka juga setiap partai atau tentu pasangan Anies maupun Caimin ini punya lembaga, punya survei yang objektif, yang internal, yang sebetulnya tidak dipublikasikan karena itu bagian dari strategi mereka untuk kalau mereka lemah di mana mereka bisa atasi mereka dengan cara mereka sendiri untuk meningkatkan elektabilitas mereka dan popularitas mereka. Nah, tetapi mungkin karena ini perlu, dan saya setuju, perlu diimbangi opini itu, karena opini ini sudah terlalu, karena misalnya dipakai oleh orang-orang Ganjar, dipakai oleh orang-orang Prabowo, mereka membayarin mereka untuk mendegradasi dua orang ini, bahkan rejim ya, yang sejak awal mengatakan hanya dua poros capres itu, yaitu Ganjar dan Prabowo saja, yang lain itu mereka tidak, terutama Anies, mereka tidak kehendaki. Nah, akhirnya buka suara dan dimuat oleh, kita ambil berita ini dari CNN, dan dia mengatakan bahwa sesungguhnya mereka punya internal ya, survei internal dari Polmark ya, satu lembaga survei terkenal dan relatif jujur dan kredibel, yaitu Dr. Saifullah Fatal. Itu dikatakan mereka pemenangnya, dan saya juga percaya bahwa sesungguhnya mereka lah pemenangnya. Mereka yang tertinggi, bukan Prabowo atau bukan Ganjar Pranowo. Dan kalaupun toh Ganjar Pranowo itu mereka menyatu, belum tentu juga menang. Oh, di sana ini saya cuma nasionalis sekuler kok. Nah, jadi lembaga survei yang suka menebar kebohongan dan dibayar untuk itu oleh mereka, termasuk juga misalnya survei internalnya Caimin, tentunya difasilitasi oleh Caimin atau Anies dan Caimin. Tetapi bagi mereka itu kan, mereka biasanya begitu, itu mereka menekankan pada objektifnya, karena mereka jadikan sebagai pegangan untuk kemenangan. Nah, walaupun demikian saudara sekalian, kita coba untuk membacakan berita yang dimuat oleh CNN Indonesia ini pada tanggal 26 September 2023. Saudara bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar
mengklaim elektabilitasnya bersama Anies Baswedan jelang Pilpres 2024 paling tinggi dan jadi pemenang. Saya setuju, dan itu benar. Di masyarakat di mana-mana kita kan sering tanya-tanya. Rata-rata Anies hampir dari 10 orang hampir tidak ada yang disebut Prabowo maupun Ganjar. Tentunya dengan berbagai alasan yang variatif. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil survei internal yang mereka lakukan bersama Polmark Indonesia. Kami survei bersama Pak Ep Saifullah Fatah untuk kepentingan internal. Kami, Polmark Indonesia, ya alhamdulillah sangat bagus. Kami menang. Nah, sayangnya Caimin tak mengungkap berapa angka yang mereka peroleh, serta detail survei internal yang dilakukan pihaknya, termasuk sampel dan metodologi penelitiannya. Dia pun membantah bila elektabilitas pasangan Anies Caimin berada di bawah kandidat lain. Menurutnya hasil survei itu bisa diatur tergantung pesanan. Surveinya siapa, versi siapa tergantung. Surveinya banyak sekali tergantung pesanan. Nah, seperti yang saya sudah ungkap di awal ya. Sementara itu survei Indo Research menyebut elektabilitas Anies Baswedan naik di Pulau Jawa imbas deklarasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapres. Suara Anies mengalami kenaikan di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jakarta, Jawa Timur. Kenaikannya signifikan di Jawa Timur. Itu artinya, itu kan baru 2 mingguan ini mereka deklarasi ya. Baru mereka mulai bergerak bersama ini baru 1 mingguan ini, 1 mingguan lebih. Ketika orang lain masih bertengkar, soal capres, siapa cawapres, saling senggol, saling ini, bantai di dua kubu sebelah, mereka sudah solid betul dan mereka bergerak terus, Anies maupun Caimin ini, ya, dan yakin betul saya bahwa mereka pemenangnya, bahkan bisa yakin satu putaran, dan itu sudah disuarakan oleh berbagai pihak juga, diduga bahwa itu satu putaran, karena itu tadi bahwa segmen ceruk pasar dukungan antara Ganjar dan Prabowo itu kan sama-sama perebutkan kelompok nasionalis sekuler. Dalam 2 bulan terakhir, yakni Agustus dan September, elektabilitas Anies di Jawa Timur naik ya, sangat tinggi. Kenaikan juga terjadi di Jawa Barat ya. Kemudian sudahlah, kalau Jawa Barat sejak awal survei jangan tipu-tipu bahwa Anies itu pemenangnya di Jawa Barat sangat tinggi, meninggalkan kedua Prabowo, ketiga Ganjar, dan Prabowo pun jauh dengan Anies. Nah, kenaikan di posisi Anies Rashid Baswedan dan Caimin ini signifikan dan dapat diduga mengalahkan ya, dan mengalahkan calon-calon yang lain, walaupun oleh lembaga-lembaga survei yang lain yang berbayar di pihak-pihak yang telah menjadi menjadi konsultan politik di seperti SMRC itu kan sudah menjadi konsultan politik dan pendukungnya Ganjar sejak awal. Sebelumnya Jokowi juga, LSI juga sama ke Prabowo ya. Dan lembaga-lembaga yang lain yang dicoba dibangun, dibayarin untuk melakukan survei dengan iramanya sama, menempatkan Anies dan di urutan terbawah dan jaraknya begitu jauh, dan sementara Prabowo selalu kompetitif dengan Ganjar, kadang-kadang Prabowo nomor 1, kadang-kadang Ganjar nomor 1, begitu terus ini ya. Memang inilah pesanan yang disiapkan oleh rejim dalam rangka untuk menghabisi Anies Baswedan. Tetapi dengan munculnya Caimin bergabung sebagai cawapresnya Anies, maka kalang kabutlah kelompok-kelompok ini, dan sampai sekarang tidak jelas. Mereka masih berupaya untuk gabungkan Prabowo dengan Ganjar dan mencoba untuk membangun opini bahwa kalau gabung Prabowo dengan Ganjar maka tidak ada lagi yang bisa tandingi. Itu juga omong kosong, tipu itu namanya. Seperti saya katakan tadi, justru bergabungnya Prabowo dengan Ganjar misalnya, justru akan semakin melemahkan posisi mereka. Demikian juga sebaliknya, Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah, jadi 3 pasangan ini pun, kalaupun 3 pasangan pun bisa cuma 1 putaran, yakin. Karena itu kalau mereka melihat Anies tidak kuat, ngapain mereka gabung-gabung? Mereka sampai sekarang juga masih sibuk mencari celah siapa cawapres dicoba di otak-atik untuk bisa menaikkan salah satu pasangan elektabilitas mengalahkan Anies dan dengan Muhaimin. Tetapi sampai sekarang kan belum. Akhirnya kan mereka ciptakan informasi-informasi tipuan di publik, tujuannya dalam rangka untuk menggiring opini. Dan itu sudah tidak laku, masyarakat sudah cerdas, sudah tahu semua. Nah,
Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Caimin atau cawapresnya Anies Baswedan saya kira benar adanya, dan sewaktu-waktu harus dibuka bahwa apa yang terjadi sesungguhnya itu tidak seperti yang dikatakan oleh lembaga-lembaga survei yang dibayar itu, dan harus tegas mengatakan kalau tidak nanti lembaga-lembaga survei itu semakin kurang ajar dan semakin gencar melakukan tipuan terhadap publik. Orang semua kita lihat aja sehari-hari, hampir tiap hari itu polling itu dilakukan oleh berita-berita online tertentu yang besar juga, ya. Dan itu rata-rata Anies itu di atas 70%. Dari 10.000 voters, 5.000 voters, rata-rata 70-80% meninggalkan Ganjar dan Prabowo, dan pesertanya itu puluhan ribu orang. Ya. Jadi banyak sekali tipuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini, dan ini kini Caimin benar dia ketika harus mengungkap dan membantah itu bahwa mereka pemenangnya benar itu. Nah, dan harus sekali-sekali diungkap, jangan dikatakan itu biarin aja nanti kita lihat, nggak bisa begitu. Ini perang urat saraf, dan ini adalah upaya untuk penggiringan opini sekaligus juga pembohongan terhadap publik, dan nantinya mereka ketika itu sudah mereka mendominasi pikiran publik dengan penyebaran opini-opini sesat seperti itu, maka mereka dengan mudah melakukan apa? Hasil pemilu, mencurangi hasil pemilu, mengotak-ngatik hasil pemilu, yang menggiring kepada mereka salah satu dari mereka sebagai pemenangnya, padahal mereka kalah misalnya. Itu yang dilakukan, cara-cara itu yang dilakukan oleh kurang lebih 10 tahun terakhir ini, dan kita tahu itu. Nah, ini yang mau dicoba dibikin lagi, tetapi masyarakat kita sudah tahu, masyarakat sudah tahu secara umum bahwa itu tipuan semata. Dan sekali lagi pihak Caimin dan Anies tidak boleh diam, harus juga mengcounter kebohongan-kebohongan yang mereka tebarkan itu. Nah, saya kira itu kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat. Saya berharap jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.